Saham merupakan tanda bukti penyaluran modal perseorangan atau organisasi suatu perusahaan atau entitas yang terkait. Saham, share, atau paten berarti partisipasi. Dengan kata lain, saham memberikan partisipasi dalam kepemilikan perusahaan. Biasanya, perusahaan menerbitkan saham dengan tujuan untuk mendapatkan modal untuk kelancaran operasional atau dalam menjalankan proyek yang sedang ditempuh, baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang kontroversi trading saham, yaitu apakah saham itu halal atau haram. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang melakukan investasi disebut investor atau penanam modal. Salah satu instrumen investasi yang digilai banyak orang saat ini adalah trading saham. Tak hanya investor yang berpengalaman saja, tapi orang yang baru saja ingin terjun investasi pun langsung berkecimpung di dunia trading. Belakangan ini, tak sedikit orang yang telah sukses trading saham. Berbagi pengalamannya di media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, hingga YouTube. Mulai dari cara, modal, hingga keuntungan trading saham yang begitu besar. Dikarenakan rasa penasaran yang tinggi dan ingin untung besar, alhasil banyak orang, terutama anak muda, tertarik untuk trading saham. Bahkan di tahun 2021, jumlah investor saham tumbuh pesat. Data dari Bursa Efek Indonesia per September 2021 tercatat jumlah investor saham sebanyak 6,1 juta lebih investor. Meski begitu, trading saham ini masih menjadi tanda tanya banyak orang. Apakah trading saham halal atau haram? Pertanyaan ini jugalah yang membuat sebagian besar investor pemula menjadi ragu untuk mencoba trading. Maka dari itu, kamu yang ingin mendapat kejelasan, berikut ulasan mengenai beberapa fakta trading saham, mulai dari pengertian trading saham, cara kerja, hingga hukumnya menurut Islam. Telah kita ketahui bahwa saham adalah instrumen investasi yang investornya diberikan bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Sementara, trading adalah transaksi jual-beli dalam jangka pendek di pasar finansial. Dapat diartikan, trading saham adalah kegiatan jual-beli surat bukti kepemilikan atas perusahaan atau perseroan terbatas dalam jangka pendek, umumnya jangka pendek. Pada trading saham ini dilihat harga dari pasar setiap harinya. Tak heran jika investor trading saham sering melihat perkembangan harga saham setiap saat dan bisa mendapat untung besar setiap harinya jika menjual saham di waktu yang tepat. Jadi, apakah trading itu halal atau haram? Sebelum jauh, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang investasi saham yang disebut juga dengan pasar modal. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 40/DSN-MUI-10/2003, Majelis Ulama Indonesia, berikut pendapat tentang investasi saham, yaitu 1. Transaksi jual beli saham hukumnya adalah boleh. 2. Saham-saham yang diperbolehkan adalah saham perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dengan ketentuan yang benar ada, bukan rekayasa. 3. Saham boleh dijual dan dijaminkan asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, trading halal atau haramnya menurut MUI dan Islam adalah dilihat dari 3 elemen dasarnya, yaitu 1. Transaksi saham, 2. Pengelolaan perusahaan, 3. Cara penerbitan saham. Jika ketiga elemen tersebut dijalankan sesuai prinsip syariah atau ajaran agama Islam,
maka trading saham halal dan boleh dilakukan. Selain itu, saham yang diperdagangkan tidak berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang haram menurut Islam, seperti minuman keras, industri kasino, riba, dan sebagainya. Namun, trading haram apabila dilakukan dengan cara spekulasi atau untung-untungan yang dilarang dalam Islam seperti 1. Tujuan utama transaksi untuk jual beli. 2. Transaksi berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. 3. Transaksi saat harga saham yang naik. Berikut pendapat ulama terkait hukum saham. Menurut Ustadz Abdul Somad, semoga Allah selalu merahmati melindungi Ustadz, amin. Saya mau bertanya, tapi mungkin di luar topik. Dari tadi di luar topik. Bagaimana hukum jual beli saham Pak Ustadz? Saham tersebut dari perusahaan yang bergerak di bidang halal seperti perkebunan, konstruksi, tapi dalam menjalankan bisnis mereka terlibat dengan bank, biasanya mengandung unsur riba. Hampir semua perusahaan pasti terlibat dengan bank. Saya perusahaan menjalin kerjasama dengan bank, lalu saya jual saham. Saham bisa naik turun, pas beruntung naik, pas rugi hancur turun. Apapun nama transaksinya, forex, jual beli saham, transaksi e-commerce, apapun nama transaksinya, kalau selamat dari yang 3 boleh. Apa yang 3 itu? Tidak ada ghish, tipu, tak ada zulm, aniaya, tak ada gharar, gambling. Kalau bersih dari yang 3, lanjutkan. menurut Ustadz Khalid Basalama, hukum investasi saham tergantung. Investasi saham semua terbuka insya Allah. Dalam Islam halal jual beli. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa halallahu al-bai' wa harrama riba." Allah halalkan transaksi jual beli, Allah haramkan riba. Transaksi boleh saja membeli saham sebuah perusahaan, ya sebuah tempat usaha itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah semua. Ya. Dan setahu saya Allah alam boleh, tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, perusahaannya itu perusahaan yang jelas sistemnya, tidak ada sistem haram di situ secara agama. Perusahaannya jelas. Kalau masalah perusahaan itu non muslim itu masih boleh-boleh saja, nggak ada masalah, tergantung. Kalau dia menggunakan sistem yang tidak melanggar syariat, maka tidak ada masalah. Yang kedua, produk yang dijual juga tidak melanggar syariat. Produknya harus produk-produk yang halal. Apapun yang dijual sama dia harus sesuai dengan sistem Islam, dan juga produknya produk yang halal. Maka itu insya Allah tidak ada masalah beli saham seperti itu. menurut Buya Yahya, Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah dari Gorontalo, izin bertanya Buya, apakah boleh kalau kami ikut menabung saham Buya, misalnya di dalam saham syariah, dan apa saja syarat-syaratnya jika diperbolehkan menanam modal saham? Terima kasih Buya. Baik, untuk mempermudah, jadi untuk detail-detail hukum di dalam lembaga-lembaga keuangan syariah itu amat luas. Akan kami kasih rambu-rambu sederhana. Sebagai orang awam, kita ini sudahlah pasrah, insya Allah. Selagi lembaga itu lembaga syariah yang sudah dikukuhkan, maka insya Allah transaksi di dalamnya adalah semuanya diupayakan sesuai dengan syariat. Kalau ada kekurangan, bukan tugas Anda, ini tugas ulama untuk memberikan kritik. Anda tidak dosa. Jadi supaya nanti tidak punya keraguan, kami selama ini selalu mendukung agar didukung lembaga-lembaga keuangan syariat ini, agar berkembang supaya bisa menandingi lembaga-lembaga yang tidak syariat. Kalau ternyata ada kekurangan, produk manusia, usaha manusia banyak kekurangan. Yang jelas banyak kelebihan kalau Anda investasi atau ada saham di lembaga-lembaga keuangan bank syariat. Contoh saja, kalau di lembaga syariat itu dia tidak akan menanamkan modal investasi kecuali di usaha yang halal. Coba kalau bangsa yang tidak syariat, apa saja seorang ingin membuat pabrik minuman keras, pinjam ke bank konvensional, yang dikasih, yang penting balik nanti. Tapi kalau bank syariat nggak bisa, yang ada hubungannya dengan syarat. Maka secara umum kami himbau kepada siapapun untuk lebih peduli dengan semuanya yang pakai label syariat. Kalau Anda dibohongi, yang salah yang bohong. Maka di sini kita sebagai orang awam ngikuti lembaga-lembaga syariat, produk-produk yang di lembaga-lembaga syariat, insya Allah itu adalah halal. Jika ada yang kurang, maka itu tugasnya para ulama. Maka kita pun punya kritik kepada lembaga syariat dan mohon didengar juga
kepada lembaga syariat kritik-kritik mereka kami sampaikan itu. Jadi tugas para ustadz yang mengkritisi mereka untuk membangun agar semakin sempurna, bukan gembosi, bukan menjauhkan orang dari ini. Kalau seandainya belum 100%, anggap saja 80%, lumayan 80% syariat daripada 90% non syariah, biar benar. Masih lumayan syariatnya itu. Jadi ada syariat-syariatnya. Jadi seperti itu. Jadi Anda ikuti saja. Kemudian tentunya dia resmi yang atas dasar syariat. Sebab kalau yang resmi itu ada aturan-aturannya. Tapi kalau syariat-syariat yang dibangun di kampung aneh, yang nggak ada resmi, nggak ada panduannya, nggak ada yang diikuti, hanya labelnya saja syariat tapi ngaco. Jadi harus lembaga-lembaga keuangan syariat yang resmi direkomendasi oleh yang bagiannya yang melegalkan bahasanya adalah produk-produk syariat seperti itu. Dan Anda percaya, serahkan kepada Allah. Kami rambu-rambu umum semacam ini jangan sampai ada yang berusaha untuk gembosi atau menghilangkan kepercayaan umat kepada lembaga-lembaga yang pakai label syariat. Allah a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya adalah berinvestasi di pasar modal boleh saja asalkan emiten atau penyedia jasa investasi tidak melakukan penipuan yang dapat merugikan investor lain. Perlu diingat bahwa para investor harus bijak dalam mengambil keputusan dan hendaknya untuk melakukan riset terlebih dahulu dalam pemilihan saham untuk menginvestasikan modalnya. Hindari perusahaan yang bergerak di bidang perbankan karena mengandung riba, prostitusi, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Bagi yang menganut agama Islam, tak perlu khawatir jika ingin investasi saham. Saat ini, penyelenggara investasi sudah memberikan trading saham syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan berinvestasi. Dengan memilih trading saham syariah, tentunya membuat hati lebih tenang saat investasi, dan aset keuangan juga bertambah. Namun, pastikan kamu melakukan trading saham syariah di platform resmi yang telah diawasi oleh OJK. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Inspirasi Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.